Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy dengan NIM A1H124034 dari kelas 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen lembaga PAUD. Bab 1, Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. Pengertian pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Pengertian PAUD secara istilah: suatu proses pertumbuhan tumbuh kembang anak usia lahir dari lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, moral, spiritual, motorik, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar untuk anak dapat berkembang secara optimal. Bab 2, Tumbuh kembang anak usia dini. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang fisiologis. Fisiologis adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisiologis cabang biologi yang mempelajari susunan dari fungsi-fungsi moral tubuh serta mengikuti proses alam tubuh. Jika anak usia dini dilihat dari sudut pandang fisiologis, maka ada dua rentang usia pada mereka sebagai berikut. Yang pertama yaitu bayi dan toddler, yaitu usia lahir hingga 3 tahun. Dan yang kedua, masa anak awal, yaitu usia 3-6 tahun. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang psikologis. Psikologis sesuatu yang berhubungan dengan psikis yang berupa jiwa atau pikiran manusia. Pada sudut pandang psikologis, perkembangan anak dipetakan dalam 4 aspek berikut. Yang pertama yaitu agama dan moral, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Bab 3, Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Program pengasuhan. Pengasuhan berasal dari kata asuh yang berarti menjaga, membimbing, dan memimpin anak kecil. Sementara pengasuhan adalah proses cara atau perbuatan menjaga dan membimbing anak usia dini agar tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. Program pembiasaan. Pembiasaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar perilaku tersebut dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan berintikan pengalaman sehingga yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Ada 3 bentuk kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh anak usia dini. Yang pertama, pembiasaan rutin. Yang kedua, pembiasaan spontan. Yang ketiga, pembiasaan keteladanan. Program pembelajaran. Program pembelajaran bagi anak usia dini disebut dengan istilah pembelajaran yang terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam sebuah bidang pengembangan meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan agama, fisik, motorik, serta seni. Bab 4, Hakikat Manajemen PAUD. Unsur manajemen PAUD. Unsur-unsur manajemen PAUD secara sederhana dapat diartikan dengan berbagai hal yang harus ada dalam manajemen PAUD. Ada 5 unsur, yaitu lembaga PAUD, sumber daya PAUD, aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien, kerjasama PAUD, tujuan PAUD. Tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Tujuan dari manfaat manajemen PAUD adalah sebagai berikut. Yang pertama itu agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terencana dengan baik. Yang kedua, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terorganisasi dengan baik. Yang ketiga, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terlaksana dengan baik. Dan yang keempat, layanan PAUD di lembaga PAUD dapat dimonitor atau diawasi dengan baik. Dan yang kelima, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat dievaluasi dengan baik. Bab 5, Ruang Lingkup Manajemen PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis.
dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan PAUD pada lembaga PAUD. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menilai SDM PAUD sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan lembaga PAUD dan pencapaian tujuan PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana PAUD yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat guna dan tepat sasaran. Manajemen sarana dan prasarana PAUD dikatakan berhasil jika sarana dan prasarana PAUD selalu siap pakai setiap saat setiap ada seorang guru PAUD dan staf pada lembaga PAUD yang akan menggunakannya. Perencanaan lembaga PAUD. Pengertian perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan berasal dari kata rencana. Rencana adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada suatu lembaga dengan maksud atau tujuan tertentu. Secara sederhana, perencanaan dapat diartikan yaitu yang pertama upaya merumuskan suatu maksud atau tujuan. Bab 8 Kepemimpinan Lembaga PAUD. Pengertian kepemimpinan adalah upaya memberikan pengaruh kepada setiap sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan dan saling melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi dalam menentukan tujuan lembaga PAUD dan memotivasi perilaku guru PAUD dan staf PAUD untuk mencapai tujuan, serta memengaruhi untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Kepemimpinan Kepala PAUD sebagai komunikator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Inti dari organisasi adalah kerjasama menuju tujuan bersama. Hal ini karena pada organisasi terdapat banyak orang. Demikian juga di lembaga PAUD, komunitas dan pada dasarnya merupakan suatu orang kepada orang lain mampu dapat menerjemahkan ide-ide yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Kepala PAUD sebagai motivator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu, sementara motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. Ada 4 upaya yang dapat dilakukan oleh Kepala PAUD untuk menumbuh kembangkan motivasi anggotanya. Bab 9 Pengawasan oleh Kepala PAUD. Pengertian, tujuan, dan manfaat pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah Kepala PAUD menyusun rencana lembaga PAUD, mengorganisasikan lembaga PAUD, dan melaksanakan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana PAUD. Untuk menentukan tingkat keberhasilan guru PAUD dan staf PAUD dalam melaksanakan program kegiatan PAUD. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan PAUD, untuk mendapatkan alternatif solusi dari setiap hambatan atau masalah dalam melaksanakan program kegiatan PAUD. Tahap-tahap pengawasan: menentukan objek pengawasan, menentukan titik atau bagian-bagian yang strategis dari objek yang diamati yang dapat menjadikan pemimpin menemukan kontrol pintas. Baik, itulah tadi video dari saya ucapkan terima kasih.